Berikut ini adalah peta konsep yang menunjukkan materi apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang pertama adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara, kedua cara-cara dakwah di Nusantara, dan yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dari ketiga materi tersebut, kita dapat mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara yang diharapkan muncul sikap mulia berupa mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam, gigih dan semangat dalam berdakwah, menghargai perbedaan agama dan keyakinan, giat belajar untuk meraih cita-cita, dan rajin beribadah. Baiklah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu alur perjalanan dakwah di Nusantara. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang atau dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang-orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Kampa atau Cina bagian selatan yang sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Lalu, siapakah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalai, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah uraian setiap Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Hijriah. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat
berkedudukan di Ampel, Surabaya. Beliau hidup pada tahun 1330 Hijriah sampai tahun 1533 Hijriah. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Beliau hidup pada tahun 1465 Hijriah sampai 1525 Hijriah. Yang keempat adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin yang dikenal juga dengan Raden Kodim, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Jati, Cirebon. Beliau hidup pada tahun 1448 Hijriah sampai tahun 1568 Hijriah. Berikutnya adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan muballigh menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama adalah perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para muballigh Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dan dapat dipercaya serta jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Yang kedua adalah dengan cara perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut dengan pekojan. Perkampungan pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga adalah melalui pendidikan. Para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda tiap daerah. Yang keempat adalah melalui hubungan sosial. Para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Yang kelima adalah melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Selanjutnya, kita belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Yang keempat adalah Kerajaan Pajang pada tahun 1568 Masehi hingga tahun 1586 Masehi. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram Islam atau pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Kerajaan Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingalaga Sayyidina Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Yang keenam adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton ini di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Kerajaan Islam yang ketujuh adalah Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisai, Sero, dan Kalili. Yang kedelapan adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Berikutnya adalah hikmah mempelajari kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Pertama adalah mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam, gigih bersemangat dalam berdakwah, menghargai perbedaan agama dan keyakinan, giat belajar untuk mencari cita-cita, dan rajin dalam beribadah. Demikian pembelajaran hari ini tentang materi keberadaan Islam mendamaikan bumi Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan, man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.